Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Fenomena kecil Bung Firdaus, tapi tak luput dari mata para wartawan media massa ya. Kostum tiga menteri profesional dari Jokowi berbaju hitam-hitam ya. Ini fenomena yang menarik gitu. Siapa aja itu, Bung Meldi? Ya ada Bu Sri Mulyani, kemudian Menlu ya, Menlu Bu kemudian Pak Bu Basuki, Retno? Bu Retno dan Pak Basuki ya. Nah ini saya kira ada fenomena yang kita lihat nantinya. Bagaimana nasib para menteri-menteri profesional Jokowi ini setelah kekuasaan beralih ke Prabowo. Bagaimana menteri-menteri PDIP Bung Firdaus ketika kandang banteng terluka gitu ya di Jawa Tengah dan Bali. Dan saya kira ini adalah sebuah arus balik ya dalam kekuasaan Jokowi tentang sebuah partai pengusung yang digembosi atau dirusak suaranya atau petanya berubah ya terutama untuk presiden walaupun di legislatif tidak ya setelah Jokowi terus membuntutin Ganjar dalam masa pemilu. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat juga ada sedikit pernak-pernik ya. Kita mau coba lihat lagi gitu ya, apa namanya, momentum pencoblosan atau pemilihan kemarin gitu. Dan terlihat ada beberapa menteri gitu, yang kenapa menjadi menarik gitu ya? Karena menteri ini juga digosipkan ketika awal-awal di akhir masa kampanye begitu ya, atau ketika orang melihat ada semacam persoalan-persoalan mendasar di pemerintahan Pak Jokowi di akhir terkait bansos, terkait anggaran pertahanan gitu ya, terkait benturan kepentingan dalam keuangan misalnya. Ternyata pada hari pencoblosan beberapa menteri yang disebutkan tersebut misalnya Ibu Sri Mulyani misalnya itu mencoblos menggunakan baju hitam-hitam, baju hitam lah tanda kutip gitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks demokrasi jarang misalnya, walaupun kalau kita ingat track record tuh Sri Mulyani sebagai profesional begitu ya, bukan non partai gitu ya, tidak partisan gitu. Tetapi ketika dia menggunakan seragam hitam-hitam, orang akan mengasosiasikan, loh kenapa bajunya hitam-hitam? Padahal ini pesta demokrasi, seharusnya ceria, cerah begitu ya Bung Meldi ya, walaupun sedikit mendung dan hujan begitu ya, tetapi mestinya tidak menggunakan sesuatu yang lebih banyak dikatakan sebagai suasana berduka, suasana penuh keprihatinan misalnya Bung Meldi begitu. Dan ini juga bisa menjadi tafsiran gitu ya. Apakah ini dalam bentuk bicara simbolisasi gitu, ekspresi gitu ya, ini semacam bentuk keprihatinan atau protes misalnya dari beberapa menteri kalangan profesional misalnya, atau ada yang lain yang disampaikan gitu. Nah, saya tidak ingin mengulas lebih jauh terkait itu, kita bisa tafsirkan sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi pertanyaannya kalau kita mau coba bergerak maju ke depan, kira-kira apakah nanti juga akan muncul misalnya menteri-menteri atau orang-orang yang kita anggap dari sisi track record atau performa kerjanya cukup baik begitu ya, apakah ini juga akan muncul dalam kabinetnya Prabowo Gibran nanti kalau memang dia dikukuhkan dan ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, Bung Meldi? Itu satu pertanyaan begitu. Dan kita kalau coba memberikan semacam insight-nya gitu, kita berharap akan tetap banyak kalangan-kalangan profesional yang penuh integritas, yang bekerja baik, begitu memiliki kompetensi gitu ya, untuk mengisi jajaran pemerintahan nanti misalnya gitu. Jadi orang-orang yang mewakili misalnya sifat seperti Pak Basuki, Ibu Sri Mulyani, begitu ya, itu juga bisa diakomodir dalam membantu kerja-kerja pemerintah gitu. Jadi itu satu harapannya. Gitu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat misalnya, di sisi lain kita lihat banyak juga menteri-menteri dari partai politik atau apa ya kejutan berikutnya misalnya kandang banteng Jawa Tengah ataupun juga Bali yang notabene merupakan basis kuat begitu ya. Dan anomalinya adalah di Pilpres mereka kalah tanda kutip ya, artinya semua berbalik menjadi Prabowo Gibran baik itu di Bali ataupun Jawa Tengah misalnya. Tapi di legislatifnya atau partai politiknya masih kuat gitu. Nah, menurut saya satu, bagaimana kuatnya pengaruh dalam determinasi bahwa pasangan tertentu harus dipilih, Bu Meldi, gitu ya. Baik itu karena persuasi kampanye, gitu ya. Baik itu karena iming-iming tertentu, atau misalnya karena warning-warning tertentu, gitu. Atau indikasi-indikasi pressure tertentu, misalnya, gitu. Karena yang coba diamankan dari awal adalah pilpresnya, begitu ya, gitu. Pasangan ini yang harus terpilih, tanda kutip menurut saya, gitu. Itu juga yang menjadi semacam psikologi, gitu ya. Walaupun sekali lagi dalam kalau kita lihat, gitu ya, ternyata perlawanannya tetap ada. Perlawanannya apa gitu? Dalam suara legislatif atau partai politik mereka tidak bergeser. Tapi intervensi untuk presidennya, persepsi untuk presidennya gitu, itu digeserkan menjadi ke tengah, Bu Meldi. Itu yang menurut saya menjadi semacam representasi gitu ya. Bagaimana misalnya Jawa Tengah DIY gitu ya, atau Bali Nusa Tenggara yang merupakan basisnya misalnya partai PDIP gitu ya, itu berpindah gitu ya menjadi untuk pasangan yang lain, Bu Meldi. Ya sebenarnya stok menteri-menteri ini banyak Bung Firdaus. Saya kira
setelah selang 10 tahun ya, 20 tahun dengan SBY, tentunya ada segala generasi baru Bung Firdaus ya. Jangan yang tua-tua lagi, yang tua-tua lagi. Selang 20 tahun saya kira Bu Sri Mulyani mungkin diganti dengan menteri baru ya, menteri keuangan yang lebih canggih atau menteri pekerjaan umum PU Pak Basuki juga dan luar negeri ya, agar apa? Agar proses-proses kaderisasi kemudian pergantian-pergantian anak-anak muda di Indonesia ini terjadi Bung Firdaus, sehingga jangan sampai kekuasaannya ini adalah diisi oleh orang-orang tua dan perubahan-perubahan ke depan ya, zaman-zaman yang terus berubah ini tentunya anak muda dikasih ruang yang besar ya. Kita berharap Pak Prabowo mengisi pos-pos atau menteri-menteri ini anak-anak muda ya usia 40, 45 gitu yang punya potensi, dedikasi, integritas yang kuat dan menguasai bidangnya untuk dikasih ruang dalam eh, kreativitas, dalam berkonsep, dalam membuat gagasan agar kemajuan Indonesia ini berbeda dengan pada masa lalu gitu ya, diisi oleh menteri-menteri tua dan ini akan lebih visioner Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita bicara kombinasi antara visi, nilai, begitu ya, keberlanjutan, gitu ya, sustainability, gitu ya, artinya kebijaksanaan, kewisdoman, begitu ya, itu juga harus terwakili dalam sisi pemerintah, Bu Meldi. Yang kedua adalah bagaimana sisi progresivitasnya, gitu, antara inovasi, secara baru, gitu ya, keefisienan dan segala macam, tata kelola, gitu ya, karena kita ingatkan juga penting, gitu. Maka mau tidak mau kombinasinya harus menggabungkan unsur atau nilai tersebut, gitu. Jadi sekali lagi kita juga harus memberi ruang untuk inovasi atau caca baru atau ide-ide baru atau apa ya pengembangan-pengembangan yang jauh lebih ke depan dalam arah apa namanya era kemajuan teknologi yang semakin cepat begitu. Nah kalau kita lihat dari sisi ini misalnya, maka mungkin saja Bu Meli kalau kita lihat ya dari pendukungnya Prabowo Gibran ada beberapa calon-calon muda atau dari partai politik kita ingat misalnya contoh AHY misalnya, saya yakin AHY akan masuk di dalam komposisi pemerintahannya Pak Prabowo misalnya nanti kalau terpilih gitu karena itu merupakan deal yang pertama kali dijaga ketika Demokrat itu masuk begitu. Begitu juga mungkin dengan Erick Thohir yang lain misalnya atau tidak masuk tapi masuk dalam komposisi ekonomi atau bisnis misalnya begitu. Dan yang penting misalnya kita lihat tadi misalnya yang saya menarik ya melihat statement Bu Meli terkait misalnya kayak Ibu Sri Mulyani begitu ya. Nah, kalau kita mau coba dorong lagi misalnya kita ambil contoh terlintas di saya misalnya bagaimana kalau misalnya seperti figur Bu Sri Mulyani kita naikkan semacam Menteri Ekonomi, Menko Ekonomi. Walaupun sekali lagi gitu ya, Menko Ekonomi adalah salah satu pos yang selalu dijaga oleh Partai Golkar di sana, begitu. Jadi bisa jadi agak sulit begitu. Tapi sekali lagi, kalau mau coba kita timbang-timbang begitu ya, bagaimana memang komposisi ini harus dijaga. Tapi kita juga harus lihat lagi bagaimana dari sisi pengusung paslon Prabowo Gibran yang begitu besar, begitu banyak, Bung Meldi gitu ya timnya hampir 300 tim nasionalnya gitu ya, tim kampanyenya segala macam gitu. Dan sebagian besar kita tidak tahu gitu walaupun misalnya orang-orang berlatar ekonomi atau bisnis begitu ya. Tapi yang penting misalnya bagaimana dengan integritasnya, bagaimana dengan track recordnya begitu. Jadi ini juga yang harus mesti dilihat begitu ya. Sehingga kita akan dapatkan nanti komposisi paling tidak kalau Pak Prabowo Gibran memang terpilih misalnya nanti dia bisa mengambil jalan yang lebih baik dari yang dilakukan Jokowi pada awal 2019 begitu. Dan ingat gitu ya, pos menteri atau pemerintahan harus merupakan representasi dari komitmen atau janji gitu. Jadi kita jangan juga lupa gitu ya bahwa masing-masing paslon ini punya janji, punya misi visi begitu ya. Dan misi visi yang rasional yang masuk akal sesuai dengan kebutuhannya harus dikejar, harus diwujudkan. Bukan hanya jualan kecap di awal kampanye Bu Meldi. Ini juga peluang Bung Firdaus untuk mengambil anak-anak muda yang Indonesia yang banyak di luar negeri untuk masuk ya ke dalam dan kita beri ruang untuk mereka eh, berbagi gagasan atau memberikan solusi-solusi untuk bangsa ini. Dan saya kira Prabowo punya peluang di sini ya di tingkat-tingkat staf khusus atau di tingkat-tingkat tenaga ahli atau mungkin kalau ada peraturan yang bisa dirubah di tingkat birokrasi pun kalau dia bisa masuk gitu ya, saya kira ruangnya dibuka lebar gitu, agar kontribusi atau pengalaman-pengalaman anak-anak muda atau anak-anak bangsa yang di luar negeri, agar bisa berkiprah di Indonesia ketika pintunya dibuka oleh Pak Prabowo, Bung Firdaus. Betul, jadi kalau kita lihat slot untuk generasi muda seharusnya terbuka banyak. Dan saya yakin sangat terbuka banyak. Kalaupun memang ada satu dua untuk di layer pertama, menteri atau setara dengan menteri, itu bagus. Tetapi yang kedua, layer kedua atau ketiga, mungkin akan jauh lebih banyak diisi oleh generasi muda, Bung Edi.
Nah, catatan kita, stok kita banyak. Gitu ya. Tetapi yang menjadi catatan mendasar adalah generasi muda atau milenial atau Gen Z kalau mau dimasukkan, ada satu harus dijaga. Bicara nilai etika dan norma. Gitu. Dan saya melihat misalnya, untuk generasi muda, dengan contohnya, begitu ya, kita kekurangan itu. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai nanti dengan norma etika yang terbangun di awal Pilpres itu dilanjutkan ketika mengisi pemerintahan, Bung Merdi. Berbahaya. Begitu. Artinya apa? Kita harus pilih generasi muda yang dari sisi talent, dari sisi inovasi, pengetahuan gitu ya, semangat demokrasi dan humanisnya tinggi gitu ya, tetapi juga administratur dan tata kelola norma etikanya terjaga gitu. Jadi kita tidak ingin misalnya orang hanya melihat misalnya bekerja tanpa misalnya tata kelola, tanpa etika, tanpa norma misalnya. Jadi itu juga mungkin paling tidak dari sisi harapan seorang rakyat Indonesia, saya pribadi mengatakan itu juga harus menjadi pertimbangan dalam menyusun komposisi nanti begitu ya. Walau berangkat dari persoalan etika dan norma, tapi karena formalitas legalitas Anda dimungkinkan begitu ya, maka tolong kembalikan norma dan etika itu menjadi panduan utama di dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan, dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, sehingga kita bisa berbicara sebagai sebuah bangsa, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.